Surprise, mother. What? Hai guys, Black Police ini, dan ini adalah PC gaming terbaru gua. Seperti apa performanya? Simak terus. What? Oke guys, paling pertama yang kita review adalah bagian casingnya teman-teman ya. Jadi casingnya sendiri gue pakai casing Aerocool ya, mantap banget ya. Jadi Aerocool, cool, keren banget guys ya. Kenapa gue tuh nggak buat konten dari hampir 1 bulan ya, dari 2 minggu terakhir ya? Karena ya, by the way, laptop pertama gue itu untuk membuat konten pada waktu itu meletup ya, meledak guys. Jadi itu setelah meledak ya, listrik di rumah gue nih jadinya tuh mati, meledak, bukannya meledak ya. Kenapa tuh? Mungkin konslet gue nggak tahu juga guys ya. Nah ini dia tuh bisa buka dengan tempered glass ya. Jadi ini bahannya tempered glass, jadi tuh anti gores ya. Alright bro, jadi ini keren ya. Dia tuh bisa tuh muatnya itu sampai ukuran ini ATX, micro ATX dan ATX ya. Kalau ATX dia tuh nggak muat ya kalau pakai motherboardnya sendiri ya. Nah itu dia tuh max itu ukuran motherboardnya ya. Dia tuh bisa nampung kipas bawaan hingga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fan sekaligus guys ya. Lumayan banget ya. Keren banget ya, Republic of Gamer guys ya. Oke, kita tutup aja ya guys ya, biar nggak debu masuk. Kita akan tutup aja dulu. Nice. Nah, dan yang kedua, motherboard guys. Motherboardnya sendiri gue nih memakai motherboard ROG Strix B460H Gaming ya. Dia sudah support Aura SJNC ya untuk ROG guys ya. Ini ukuran motherboardnya sendiri, gue ini memakai ukuran motherboard ATX ya, B460 ATX, support soket Intel 1200 ya soketnya tuh ya. Soket prosesornya tuh dia tuh supportnya itu 1200-an guys ya. Oke, dan ya Intel B460 chipset ya. Dia tuh bisa nampung hingga 4 kali RAM ya. Nah ini RAM-nya guys yang ada warna birunya itu ya, ada garis-garisnya guys ya. Dia tuh sudah bisa muat nampungnya ya. Dia tuh ya gitu deh guys ya. Oke, ada 1 kali display guys ya, display port jadi belakangnya ya. Dah ada 1 kali HDMI, 1 kali USB generasi kedua kali 2, 6 kali USB 3 kali 2 generasi 1. Oke, bagus lah ya. Intel 1 GB internet guys. Jadi ini ada lubang ethernetnya juga ya. Bentar, ini ada lubang internetnya juga di sini ya, di bagian nah ini teman-teman ya. Nah ini bentar, nah ini ya nggak kelihatan ya dari belakang ya. Dia tuh bisa ya, lubang internet itu bisa nampung hingga 1 GB per second guys ya. Dan yang kedua adalah RAM guys ya. RAM yang gue pakai ini adalah RAM yang bermerek Fury ya, Kingston Fury ya. Pasti dari kalian tahu ya, untuk pecinta PC gaming ya, ini dia RAM terlegend ya, Kingston Fury ya. Dengan kecepatan 3200 mHz ya. Dia itu support juga tuh Aura SJNC itu ya guys ya. Kita bisa lihat ya. Oke, kelihatan ya. Supportnya itu Aura SJNC ya. Nice banget guys ya. 3200 mHz, 16 GB, 8 GB ditambah 8 GB hasilnya 16 GB. Dan next, SSD yang gue pakai adalah SSD Kingston ya, Kingston Technology ya. Ya ini guys bermerek Kingston ya. Dia tuh bisa menampung hingga 1 TB ya. Ini guys yang ada di sana ya. Nggak kelihatan ya, maaf ya, nggak kelihatan ya. Kalau nggak kelihatan maaf ya, karena barangnya itu sudah dipasangkan di sini ya. Jadinya itu Black Game itu nggak bisa melihatkan barang itu secara detail kepada kalian semua guys ya. Oke, dan next yang paling penting dari semua komponennya itu adalah FGA guys. Nah FGA ya, atau singkatan dari graphic card ya. Jadi FGA sendiri gue memakai FGA Asus ya. Nggak kelihatan ya, bentar ya. Nah ini ya guys, Asus GeForce GTX 1050 Ti ya. Jadi ini FGA-nya sendiri dia itu sudah support motherboardnya juga guys ya. Dia sudah support motherboardnya juga. Oke guys. Nah ini ya GeForce GTX 1050 Ti ya, dengan kecepatan bukan kecepatan sih ya, DDR5 ya, 4 GB memorinya ya. Oke ya, OC editionnya ini OC editionnya juga ya. Dan next ya guys, kita connect aja yang paling
keren ya, dari semua komponennya itu yang ada selangnya gitu yang bernama ini ya, aerocool ya, deep cool, liquid deep cool ya, kayak ada selang itu juga guys. Oke, ini ya, ini yang gue pakai di dalam sinya guys ya. Oke ya, kayak ada selangnya gitu, itu karena ya ada dua fungsi ya. Selang pertama itu dia tuh nyedot udara panas dan dinetralkan di radiatornya guys. Nah, di sini ada radiatornya ya, baru ingat guys. Ada radiatornya ya. Jadi ini kipas fan apa ya? Liquid cooler, ada radiatornya sendiri ya. Keren banget ya. Dia tuh menyerap udara panas yang ada di prosesor dan didinginkan kembali udara panasnya ya. Prosesor sendiri gue ini memakai prosesor Core i5 ya. Maaf tadi ketinggalan dari segi prosesornya ya, karena ya karena nggak ada kotaknya sendiri ya guys ya, karena gue juga nggak tahu guys, padahal gue udah rakit PC tapi nggak dapat kotak core-nya itu guys ya. Gue jadinya bingung guys ya. Oke, dan next, nah power supply-nya juga ya, ini bagian yang paling penting loh untuk PC kalian ya. Aerocool, jadi ini merek Aerocool Lux ya, Aerocool ya, Lux ya, merek Lux, betul lah, Aerocool yang punya dengan merek Lux gitu guys ya. Jadi ini 550 watt ya, jadi udah cukup bisa nampung yang segini ya untuk PC kalian ya. Oke ya, dia tuh support RGB juga. Nah ini ya penting, dia support RGB ya. Jadi ini apa ya namanya, power supply-nya ya guys, yang di bawah ini ya, power supply itu dia tuh support 550 watt bro. Oke, dan ya yang paling penting untuk warna-warninya RGB guys, RGB merek 12. Jadi ini RGB merek 12 ya. Aerocool juga mereknya itu jadi ukurannya itu 12 cm ya, 12 cm ARGB ya. Jadi ini RGB-nya itu 12 cm ya. Jadi ini satu dia tuh bisa nampungnya itu di belakang juga guys. Di depan 3 guys, di depan 3 ada RGB kayak gini, di belakang di bawah ada 1 ya. Kenapa gue juga nggak tahu ada 1 ya. Ada 1 lumayan ya buat bisa memperlihatkan pada kalian, dan juga dia di belakang guys ya, yaitu 12 cm RGB ya. Dia support juga kayak motherboardnya ya, dengan voltage itu 6 volt dan retake voltage itu 16 volt juga ya. Kecepatan fan-nya sendiri adalah 1300 rpm guys ya. Oke, mantap betul guys ya. Oke, dan mungkin segitu aja kita nge-review PC pertama gua ini ya, PC terbaru gua ini ya. Dan ya, coba kalian komentar bagaimana PC kali ini. Ingat komentar yang positif, yang profesional. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Dadah.